Tapi semakin saya baca, semakin saya lihat gitu ya, bagaimana cara dan modus mereka merugikan negara, ini ternyata bikin jengkel. Ya, karena kasus korupsi Pertamina ini tidak hanya merugikan negara atau APBN, tapi ini juga merugikan kita semua, termasuk saya, konsumen Pertamax. Karena salah satu cara atau modus mereka untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari uang korupsi ini, itu ternyata dengan cara beli Pertalite tapi dijual Pertamax. Jadi, ketika kita beli Pertamax dalam beberapa tahun terakhir ini, gitu, itu sebenarnya yang kita beli Pertalite. tapi kita bayar mahal sekali, gitu kan. Dari sini saya emosi gitu, menjengkelkan sekali. Jadi saya kemudian jadi tambah penasaran, ini sebenarnya ada masalah apa? Sebenarnya kenapa mereka bisa begini? Setelah saya coba cari tahu, ternyata kasus atau masalah ini muncul karena pada tahun 2018 lalu ada peraturan dari Menteri ESDM, yakni Pak Jonan kalau nggak salah waktu itu, yang membuat aturan kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan pengeboran minyak bumi, itu prioritas utama pemanfaatan dari minyak bumi yang ada di negara kita itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri dulu. Jadi jangan diekspor, itu harus ke dalam negeri dulu, yakni dari Pertamina dulu, harus disetor ke Pertamina atau dijual ke Pertamina dulu. Nah, gara-gara ada aturan yang seperti ini, ya sebenarnya aturannya bagus gitu, Pak Jonan bagus lah. Emang Pak Jonan itu menteri terbaik lah dengan Ibu Susi gitu ya, meskipun sekarang ya tersingkir dan nggak jadi menteri lagi, tapi memang aturan ini bagus gitu, supaya minyak-minyak yang ada di kita itu ya dijual ke Pertamina dulu, dibuat untuk kita dulu, supaya ya harga BBM kita itu nggak mahal. Ini aturannya bagus. Tapi karena ada aturan yang seperti ini, maka pejabat-pejabat Pertamina itu jadi nggak bisa korupsi. Ini kalau minyak bumi ini hanya dijual ke Pertamina atau ada di dalam negeri aja, ini nggak ada yang bisa diolah. Ini nggak ada yang bisa diimpor. Kita nggak bisa korupsi, nggak bisa ngambil fee dari impor gitu kan. Makanya kemudian perusahaan atau PT Pertamina Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional ini kemudian bertemu rapat, melakukan konsolidasi dan akhirnya berkoalisi untuk kemudian bisa ngakal-ngakali dan korupsi bersama gitu ya, yakni dengan cara menurunkan produksi kilang yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya mereka punya alasan untuk ngimpor BBM dari luar negeri, karena produksi dalam negeri nggak mencukupi, kurang gitu ya. Itu kan bahasa atau kalimat-kalimat yang sering kita dengar dari pejabat-pejabat kita sebelumnya. Kalau cuma dari dalam negeri aja, ini nggak cukup gitu. Karena ternyata ini akalan-akalan mereka ini gitu. Kilang-kilang yang ada di kita itu sengaja diturunin tuh produksinya gitu, supaya mereka bisa impor gitu, supaya ada uang APBN yang bisa diolah, dan nggak hanya menurunkan jumlah produksi minyak yang ada di dalam negeri, tapi juga ternyata mereka ini itu kemudian mengklaim bahwa minyak bumi yang ada di kita itu, yang ada di dalam negeri ini harganya kemahalan katanya. Ini nggak sesuai dengan spesifikasi, padahal sama aja, namanya minyak mentah, minyak bumi ya begitu-begitu juga gitu. Lawang yang dari luar negeri itu ya dari kita juga sebenarnya gitu kan. Jadi ini diklaim sama mereka ini, sama pejabat-pejabat Pertamina gitu ya, ini harganya kemahalan, spesifikasinya jelek, nggak sesuai, akhirnya ditolak gitu ya. Dan kemudian karena ditolak, maka minyak bumi yang ada di kita itu akhirnya diekspor ke luar negeri. Dan setelah diekspor ke luar negeri, diolah di sana, kita impor. Jadi kerugiannya tuh berlapis gitu. Udahlah kita ekspornya ya murah, nggak seberapa, kita impornya mahal sekali gitu. Dan nggak cukup sampai di sana, para pejabat-pejabat Pertamina ini kemudian mengatur siapa broker nanti yang akan melakukan impor gitu ya. Dan kemudian ini diskenariokan dengan sedemikian rupa supaya brokernya ini bisa diajak kong kali kong gitu, karena mereka bisa membeli Pertalite gitu ya, tapi di catatan atau invoice-nya itu Pertamax. jadi yang sebenarnya dibeli atau diimpor itu Pertalite gitu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video ya
sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bung Adif Rahman. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, memang pada dasarnya ketika kita melihat suatu kegaduhan yang begitu luar biasa ya, yang dilakukan oleh seseorang ya, ini dari Pertamina, dan dinilai ini sebuah kesalahan-kesalahan yang besar, dan tentunya masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia telah dibohongi dengan hal ini. Ketika sebuah Pertamina yang kita kenal sebagai salah satu wadah yang begitu luar biasa, ya memang dicari orang karena dalam berkendaraan pastinya harus membutuhkan suatu minyak seperti Pertalite dan Pertamax. Namun dalam hal itu ada perbedaan-perbedaan yang ada ya, ada perbedaan-perbedaan. Misalkan Pertamina memiliki Pertamax, Pertalite dan solar. Nah, tentunya ketika kita melihat sebuah kegaduhan ini yaitu ketika selama ini tidak ada hukuman bagi para koruptor ya. Jangan harap Indonesia maju. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh para koruptor, mereka tidak akan pernah takut dalam memakan uang-uang negara. Kenapa mereka tidak takut? Dikarenakan yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Nah, bukti KPK enggak berguna. Yang nangkap mereka kejagung. KPK cuma jadi alat politik, nangkap lawan politik lewat bukti korupsi abal-abal. Itulah. Kalau KPK masih saja diintervensi oleh orang-orang tertentu, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa kita berikan apresiasi terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh KPK. Nah, tentunya hal-hal seperti inilah yang harusnya sebenarnya menjadi sebuah motivasi baru bagi KPK supaya mereka dapat mengerjakan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab ya, tanpa tebang pilih. Ya, saya juga ketawa sendiri, ternyata selama ini kita ditipu Pertamina. Bayangkan ada beberapa ribu Pertamina di Indonesia yang kerap kali sering menipu kita, teman-teman. Ya, belum lagi dengan permainan-permainan dalam pengisian ya, mengisi bahan bakar roda 2, roda 4 dan berbagai macam hal-hal yang lain. Nah, ketika ini terjadi tentunya ini harusnya Prabowo lebih giat dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika Prabowo tidak dapat ataupun tidak mampu menangani hal seperti ini, maka ini menjadi sebuah masalah besar bagi beliau. Menjadi masalah besar bagi beliau karena dia tidak mampu menyelesaikan dengan tepat masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Disampaikan lagi di sini, mengerikan sekali korupsi di Indonesia sudah luar biasa kelewatan. Mau sampai kapan rakyat Indonesia yang paling dirugikan? Bukan hanya negara yang dirugikan, rakyat juga ditipu dan dirugikan. Sekuatnya kita berbicara tentang korupsi, semakin korupsi berambisi memajukan korupsi demi anak dan keturunan, menjijikan, muak, muntah. Nah, ini yang dialami oleh masyarakat ya. Kesalahan terbesar negeri ini adalah selalu berkompromi dengan penjahat atau koruptor. Mau bukti? Pejabat-pejabat pengelola negeri ini saat ini adalah orang-orang bermasalah. Jadi tidak ada lagi yang kita percayai mereka. Ya ampun, selama ini beli Pertamax demi negara, rela lebih mahal ya hanya demi negara. Biarlah subsidi BBM diberikan kepada hanya yang berhak. Lah kok ternyata ditipu. Luar biasa sekali, kejam, licik. Ya, orang-orang seperti itu otaknya sangat licik. Ini kah cara penguasa mengeruk uang rakyat dengan menipu rakyat? Sesungguh menyedihkan. Seluruh rakyat Indonesia ditipu dengan hal-hal seperti ini. Nah, menurut masyarakat, orang-orang yang koruptor, ya, kalau tidak diberikan efek jera yang begitu serius terhadap mereka, maka mereka tidak akan mampu berhenti untuk meninggalkan hal-hal seperti itu. Nah, makanya harusnya ya Presiden
harusnya mendukung dan memberikan sebuah saran supaya para koruptor itu langsung dihukum mati, dan sehingga mereka takut untuk korupsi. Karena ketika tidak ada efek jerak yang begitu keras, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama. Kemungkinan besar mereka akan melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Tetapi kalau ada hukuman mati, maka mereka takut untuk melanggar hal tersebut. Mereka takut untuk melakukan sebuah kesalahan. Itu udah pasti, ya teman-teman. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, apa yang teman-teman lihat saat ini? Dan gimana tanggapan teman-teman melihat dan mendengarkan sebuah tragedi-tragedi yang terjadi seperti yang kita lihat saat ini? Bagaimana teman-teman menanggapi hal seperti itu? Apakah tepat ataupun tidak? Ya, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.